Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan agenda presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi rancangan desain UI UX website petani cerdas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Ibu Indah Khairunisa SPD MPD. Sebelum memulai, izin kami akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Rifki Ananda, Ani Solihatin, Afan Awaludin, Melani Puspa Indira, dan Nabila Safira. Baik, selanjutnya adalah latar belakang dan tujuan. Latar belakang sektor pertanian seringkali menghadapi tantangan dalam hal manajemen perawatan tanaman yang tidak struktur dan serangan hama yang sulit diidentifikasikan secara cepat. Petani cerdas dirancang mendigitalisasi pencatatan aktivitas tani dan memberikan bantuan cerdas bagi petani. Tujuannya memberikan platform monitoring petani yang praktis bagi petani untuk mencatat log aktivitas seperti pemupukan dan menyediakan teknologi AI untuk membantu identifikasi masalah tanaman di lapangan. Analisis kebutuhan pengguna. Pencatatan struktur, petani membutuhkan sistem yang bisa menyimpan data pemupukan seperti urea, NPK, organik, agar jadwal perawatan tidak terlewat. Akses informasi cepat. Kebutuhan akan panduan perawatan spesifik untuk komoditas utama seperti padi, jagung, dan cabai. Deteksi masalah real time. Pengguna memerlukan fitur pemindaian berbasis kamera untuk menganalisis kondisi tanaman secara instan tanpa harus menunggu tenaga ahli. Ini adalah contoh halaman login. Halaman login pengguna. Visual menampilkan logo utama petani cerdas di bagian atas untuk memperkuat identifikasi aplikasi menggunakan input flat yang bersih untuk nama lengkap dan nomor HP. Interaksi tombol masuk menggunakan warna hijau dominan sebagai penanda aksi utama. Primary action. Desain dibuat minimalis agar pengguna tidak bingung saat pertama kali membuka aplikasi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Afan. Baiklah, selanjutnya adalah halaman beranda. Yang pertama yaitu visual menyajikan 3 pilihan utama yaitu padi, jagung, dan cabai. Setiap pilihan dilengkapi dengan emoji yang representatif. Yang kedua yaitu interaksi menggunakan elemen daftar list dengan jarak yang cukup jauh di antaranya. Hal ini bertujuan agar petani bisa memilih menu dengan akurat tanpa salah tekan. Oke, berikutnya halaman profil pengguna. Yang pertama yaitu visualnya menampilkan nama pengguna dan nomor telepon. Terdapat kartu yaitu card ringkasan lahan yang memberikan informasi cepat. Yang kedua yaitu interaksi menampilkan indikator atau total log, jumlah data yang tersimpan, dan status akun. Tombol keluar untuk logout akun diletakkan di bawah dengan warna kontras abu-abu untuk membedakan dari navigasi utama. Berikutnya yaitu halaman menu utama tanaman. Yang pertama visualnya menampilkan nama komoditas yang dipilih, misalnya padi, dengan daftar tombol fitur yang dikelompokkan secara vertikal. Yang kedua interaksi membedakan fungsi berdasarkan warna tombol hijau untuk fitur informasi dan edukasi, informasi umum, perawatan mulai bertani, biru untuk fitur administratif, login aktivitas lahan, merah untuk fitur darurat atau krusial seperti scan hama AI. Oke, baik. Jadi selanjutnya
halaman informasi umum tanaman. Visualnya yaitu menggunakan kartu dengan latar belakang putih transparan agar teks panjang mengenai ekosistem, usia tanam, dan media tanam itu mudah dibaca. Untuk interaksinya sendiri, fokus pada keterbacaan atau readability, terdapat tombol navigasi kembali dengan ikon panah di pojok kanan atas untuk memudahkan pengguna kembali ke menu sebelumnya tanpa kehilangan konteks. Selanjutnya ada halaman informasi perawatan tanaman. Untuk visualnya sama menggunakan kartu dengan latar belakang putih transparan dan hama mudah dibaca. Kemudian untuk interaksinya sendiri juga sama, fokus pada keterbacaan atau readability. Terdapat tombol navigasi kembali berupa ikon panah di pojok kanan atas untuk memudahkan pengguna kembali ke menu sebelumnya tanpa kehilangan konteks. Selanjutnya ada halaman aktivasi, yaitu mulai bertani. Untuk visualnya sendiri, halaman konfirmasi sederhana dengan kartu instruksi berupa mulai pantau perkembangan padi di lahan Anda. Untuk interaksinya, ada tombol mulai sekarang berwarna oranye yang mencolok untuk memberikan kesan semangat dan memulai aksi baru dalam sistem monitoring. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Pada halaman monitoring tanaman, pengguna dapat melihat kondisi lahan melalui beberapa indikator seperti air, pupuk, dan suhu. Kami menggunakan progress bar karena lebih mudah dipahami secara visual. Jadi, pengguna tuh tidak harus membaca angka detail untuk mengetahui kondisi tanaman. Contohnya, jika progres air rendah, maka pengguna langsung tahu bahwa tanaman membutuhkan tambahan air. Selain itu, terdapat juga kolom saran yang memberikan rekomendasi tindakan untuk pengguna. Lanjut. Kemudian pada halaman log aktivitas lahan, halaman ini digunakan untuk mencatat aktivitas lahan, seperti luas lahan, usia tanam, dan status pemupukan. Kami menggunakan drop-down menu pada status pemupukan agar pengguna lebih praktis saat mengisi data. Jadi, pengguna tidak perlu mengetik manual dan bisa langsung memilih opsi yang tersedia. Setelah semua data diisi, pengguna hanya perlu menekan tombol simpan. Lanjut. Lalu pada halaman Scan Hama AI, fitur Scan Hama AI itu merupakan salah satu fitur utama dalam website ini. Pada halaman ini, pengguna dapat menggunakan kamera untuk mengambil gambar tanaman. Setelah gambar diambil, sistem AI menganalisis kondisi tanaman dan memberikan hasil analisis beserta saran penanganan awal. Tujuan fitur ini adalah membantu petani mendeteksi masalah lebih cepat sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum kondisi tanaman semakin parah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Oke, demonstrasi navigasi antarmuka. Navigasi linear atau login ke dashboard. Penggunaan diarahkan secara satu arah dari halaman masuk atau login menuju halaman profil utama untuk memastikan identitas pengguna tercatat sebelum mengakses fitur monitoring. Navigasi hierarki atau menu tanaman. Dari dashboard profil, pengguna masuk ke menu pemilihan tanaman, yaitu ada tanaman padi, jagung, dan cabai. Setelah memilih satu komoditas, pengguna akan masuk ke sub-menu spesifikasi yang hanya berkaitan dengan tanaman tersebut. Lalu ada navigasi balik atau back navigation. Di setiap halaman internal seperti halaman perawatan atau scan AI, terdapat ikon panah kembali di pojok kanan atas yang memungkinkan pengguna kembali ke satu tingkat sebelumnya secara instan. Selanjutnya. Lalu ada alur interaksi antarmuka. Secara keseluruhan, alur interaksi aplikasi dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi atau pengguna memasukkan nama dan nomor HP.
Yang kedua ada pemilihan, pengguna memilih jenis tanaman yang sedang digarap. Lalu ada eksekusi, pengguna memilih fitur yang dibutuhkan, misal mencatat log pemupukan atau memindai penyakit. Lalu ada evaluasi, pengguna melihat hasil analisis AI atau ringkasan kondisi lahan untuk menentukan langkah perawatan selanjutnya. Lalu ada rencana evaluasi usability, uji coba langsung atau user testing. Kami akan mengajak beberapa petani untuk mencoba aplikasi ini di lahan mereka. Kami akan melihat apakah mereka bingung saat mencari log menu atau saat menggunakan kamera. Lalu ada questionnaire SUS atau System Usability Scale. Memberikan 10 pertanyaan sederhana kepada pengguna untuk menilai seberapa puas mereka dengan kemudahan aplikasi. Lalu ada target evaluasi. Aplikasi dianggap sukses jika pengguna dapat menyelesaikan proses pencatatan log pemupukan dalam waktu di bawah 1 menit tanpa bertanya kepada instruktur. Lalu ada penutup dan refleksi desain. Desain petani cerdas difokuskan kepada kemudahan pengguna usability dengan meminimalkan jumlah klik untuk mencapai fitur utama. Harapannya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani melalui manajemen data yang lebih baik dan penanganan hama yang lebih responsif. Baik, kesimpulan dari materi dari pemaparan adalah petani cerdas adalah asisten digital yang mengintegrasikan manajemen lahan dan teknologi AI untuk memodernisasi sektor pertanian. Melalui fitur log aktivitas dan pemindaian hama otomatis, aplikasi ini membantu petani mengolah tanaman secara lebih struktur, cepat, dan akurat guna meminimalkan risiko gagal panen dengan antarmuka yang sederhana. Platform ini membuktikan bahwa digital mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani melalui satu genggaman. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.